Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kevin Reinhardt dari kelas 11 MIPA 7. Kali ini saya akan mempresentasikan materi sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan pada pergerakan tubuh. Organ yang mendukung kerja sistem gerak ada rangka, yaitu alat gerak pasif, terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Lalu otot, yaitu alat gerak aktif, terdiri atas jaringan otot. Lalu selanjutnya rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Fungsi rangka yaitu alat gerak pasif, pemberi bentuk tubuh, penopang atau penyokong berat tubuh, dan tempat melekatnya otot. Lalu berdasarkan letaknya pada tubuh, rangka manusia dikelompokkan menjadi rangka aksial dan rangka apendikular. Selanjutnya tulang. Tulang berdasarkan jaringannya terdiri dari atas tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan tersusun atas sel kondrosit yang berasal dari kondroblast dan mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Tulang rawan dilindungi oleh lapisan luar yang disebut perikondrium yang berfungsi mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Tulang sejati tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblast dan mensekresikan matriks yang disebut osteon. Lalu osifikasi atau klasifikasi adalah proses pembentukan tulang melalui pengerasan tulang rawan menjadi tulang sejati. Lalu berdasarkan matriksnya, tulang terdiri dari tulang kompak dan tulang spons. Kalau berdasarkan bentuknya, tulang terdiri dari tulang pipa, contoh tulang betis, tulang paha, lalu tulang pipih, contohnya tulang rusuk, tulang berikat, lalu tulang pendek, contohnya tulang pergelangan, dan tulang tak berbentuk, contohnya tulang wajah. Selanjutnya sendi. Sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Komponen penyusun sendi antara lain kapsul sendi, ligamen, minyak sinovial, dan tulang rawan hialin. Selanjutnya sendi terbagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Kalau amfiartrosis adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Lalu diartrosis adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih leluasa. Selanjutnya gerak yang dilakukan oleh sendi antara lain ada fleksi atau membengkokkan, ekstensi, meluruskan, aduksi, mendekati tubuh, abduksi, menjauhi tubuh, elevasi, mengangkat, depresi, menurunkan, supinasi, mengadahkan tangan, pronasi, menelungkupkan tangan, inversi, membuka telapak kaki ke dalam, dan eversi, membuka telapak kaki keluar. Selanjutnya ada otot. Otot merupakan alat gerak pasif aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot, terutama otot lurik. Komponen penyusun otot antara lain protein aktin, jaringan otot, ion Ca2+, dan ATP. Kumpulan otot terdiri atas ventrikel dan tendon. Lalu cara kerja otot yaitu yang pertama miosin aktif menggerakkan aktin dengan cross bridge sebagai tangan dengan bantuan Ca2+ dan ATP pada binding site. Yang kedua, saat kontraksi, miosin menarik aktin sehingga pita I memendek dan zona H hilang. Lalu yang ketiga, saat relaksasi, miosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang. Zona H kembali muncul. Sesaat setelah relaksasi, binding site tertutup oleh protein tropomiosin. Gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada rangka antara lain ada fraktura sederhana tertutup,
yaitu patah tulang yang tidak merobek otot. Lalu ada fraktura kompleks atau terbuka, yaitu patah tulang yang merobek otot bahkan kulit. Lalu lordosis, yaitu jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Kifosis, itu tulang belakang yang terlalu membengkok ke belakang. Lalu skoliosis, tulang belakang yang terlalu membengkok ke samping, seperti huruf S. Lalu rakitis, kurangnya vitamin D sehingga osifikasi terhambat. Penderita biasanya memiliki kaki menyerupai X atau O. Lalu osteoporosis, penurunan massa tulang pada usia lanjut karena lambatnya osifikasi dan reabsorpsi materi penyusun tulang. Lalu yang terakhir ada TBC, disebabkan oleh bakteri TBC yang menyerang tulang. Lalu selanjutnya gangguan pada sendi, antara lain ada dislokasi, pergeseran sendi akibat sobeknya ligamen, dan ankilosis, persendian tidak dapat digerakkan karena seperti menyatu dengan tulang. Lalu gangguan pada otot antara lain atrofi, penurunan fungsi otot karena mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi. Lalu ada hipertrofi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan otot yang berlebihan sehingga diameter serabut-serabut otot membesar. Lalu ada tetanus, terjadi akibat serangan bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot terus-menerus berkontraksi. Lalu yang terakhir ada myasthenia gravis, yaitu melemah dan lumpuhnya otot akibat gangguan sistem imun. Sekian presentasi, terima kasih.